Shalom. Shalom, mana suaranya shalom? Shalom. Boleh berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita hari-hari ini bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar apa alasan Tuhan untuk naik ke surga. Dan saya percaya tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Amin. Mungkin ada kesedihan di hati kita, mungkin ada kedukaan di hati kita. Tetapi yang dia lakukan adalah untuk kebaikan kita semuanya. Semua siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Mungkin di bagian Indonesia yang lain ada kesulitan mereka untuk beribadah karena ke tempat dan lain sebagainya. Kami bersyukur kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah. Dan kami gak mau sia-siain. Hari ini kami datang dengan kesungguhan hati kami. Hari ini kami datang dengan penuh dengan sukacita untuk menghampiri Tuhan. Dan kami percaya waktu kami pulang gak sama seperti kami datang. Kami menjadi ciptaan yang baru. Setiap hal yang kami rasakan hari ini, setiap beban berat kami mau tanggalkan. Karena kami percaya jalan keluar, kesembuhan dan sukacita daripada Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami siap beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. sama-sama katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yang percaya anugerah Tuhan berlimpah, berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Katakan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kau berikan kami kekuatan Tuhan Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, semua bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
pertolongan Tuhan. Katakan dengan imanmu, come on. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya mau dengar jemaat saja sama-sama katakan, come on. Bersama dalam setiap keadaan kehidupan kami, kami percaya Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap langkah kehidupan kami, Kau selalu menyertai kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Come on. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan lebih lagi. Haleluya. Come on. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguh
Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, church. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Kami siap bersorak, kami siap berlompat, dan setiap jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Masih semangat? Coba lihat kanan kirinya saudara. Berikan senyum terbaikmu kepada kanan kirimu. Come on.
kuasamu semua. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Yang bersemangat pagi hari ini untuk memuji Tuhan katakan wuhu. Sama-sama. Here we go. Di bumi, di surga, dan segala yang ada. Sujud, sujud dan menyembah Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema. GB Citra Garden 2 sama-sama katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Haleluya. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga, surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Saya mau dengar jemaat saja katakan, come on. Kudus. Suaranya boleh lebih keras lagi dong, yang di atas. Kuduslah Tuhan. Suaranya mana? Oh, suci, 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 sucilah Tuhan. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan, kuduslah Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Katakan surga, surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Naikkan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Mana sorak-sorai paling dahsyat tuh? Boleh gak saudara-saudara belikan salam kanan kirinya? Bilang, engkau lebih dari pemenang. Boleh berikan salam kirinya? Engkau lebih dari pemenang. Here we go. Come on. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah kalah, karena Kau di pihak kami. Kami lebih dari pemenang, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, here we go. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
sebelum saudara duduk, bilang kanan kiri, kamu lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk semuanya. Kami percaya Tuhan, waktu hati kami terbuka, Engkau sedang memberikan yang terbaik kepada kami. Maka hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Setiap perkataanmu akan menjadi senjata buat kami untuk menghadapi musuh-musuh kami. Untuk Kau terangkat naik ke surga, Kau tinggalkan roh penghibur buat kami yang selalu menjadikan kekuatan buat kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku menantikan-Mu mengalir dalam sungai-Mu, tuntunan tangan-Mu kerinduanku. Cahaya perkataanmu segarkan kehidupanku. Ku datang padamu, hanya padamu. Ketika hati terbuka, mataku melihat surga, kemuliaan-Mu memenuhiku. Ku tahu Tuhan, ku bekerja saat hatiku berserah kepadamu, hanya padamu, Yesusku. Katakan cahaya, come on. Cahaya perkataanmu segarkan kehidupanku. Ku datang padamu, hanya padamu. Sama-sama katakan, ku tahu Tuhan, ku bekerja saat hatiku berserah kepadamu, hanya padamu, Yesusku. Ketika Jemaat saja katakan,
ketika mataku kemuliaan-Mu memenuhiku. Mari kita satu bangkit berdiri saudara-saudara. Kita katakan, ku tahu Tuhanku bekerja saat hatiku berserah. Come on! Kepadamu, hanya padamu, Yesusku. Hati kami, mata kami, pikiran kami saat ini hanya tertuju kepada satu pribadi, itu Yesus Tuhan kami. Setiap pergumulan, setiap beban, setiap sakit penyakit yang sedang kami alami pada hari ini, kami mau tanggalkan dulu. Karena kami percaya firman-Mu yang akan memberikan legaan. Firman-Mu yang memberikan jalan keluar. Firman-Mu yang akan memberi sukacita untuk kami semua. Berbicara kepada kami pada pagi hari ini Tuhan lewat hamba-Mu. Supaya apa yang Kau dalam bubur hamba-Mu bukanlah perkataan yang ia pikirkan, tetapi Roh Kudus yang menuntun dan memimpin. Karena kami percaya apabila Roh Kudus yang memimpin, setiap perkataan yang akan disampaikan akan mengubahkan, memperbaharui, dan memberkati siapa orang mendengarnya. Kami siap dengar firman Tuhan. Hanya satu nama, setiap jemaat yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Sebelum duduk boleh beri tepuk tangan buat presiden worship teamnya gak saudara-saudara? Thank you teman-teman. Silakan duduk semuanya. Setiap kali saya melayani saudara-saudara, kalau saya diminta well ataupun tidak, saya selalu minta tolong kepada jemaat berikan apresiasi kepada presiden worship team. Kenapa? Mereka ada latihan dari beberapa hari yang lalu. Mereka datang paling awal untuk berikan yang terbaik. Makanya kalau kita bisa memberikan apresiasi kepada setiap orang yang melayani, kita percaya mereka akan memberikan terbaik juga untuk melayani nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat saudara-saudara. Senang sekali saya bisa melayani saudara-saudara pada pagi hari ini. Wah terima kasih. Luar biasa nih. Katanya kalau Om Martin yang selalu sharing katanya gak bisa ditemenin karena udah WL langsung khotbah katanya. Abis ini aja Om ya. Nasi babi jangan lupa ya Om ya. Oke. Saya dikasih tema hari ini saudara-saudara, pergi untuk kembali. Waktu saya dengar judul ini saya kepikiran Elo saudara-saudara. Ya, tadi di atas tuh si Zevanya bilang sama saya langsung nyanyi, selamat tinggal kasih. Ya ini bisa jadi Tuhan Yesus yang ngomong sama kita ya. Aku pergi takkan lama. Ini ciptaan Tante Diana Nasution, saudara-saudara almarhum. Saya percaya lagu ini diciptakan, saya percaya ini bukan buat orang-orang biasa doang, saudara-saudara, tapi bisa dari Tuhan untuk kita semua. Dia pergi untuk kembali untuk kita semua. Dia pergi sementara, sama seperti kali kita datang ke sebuah pemakaman, saudara-saudara. Setiap hamba Tuhan pasti bilang, ini pergi cuma sementara, nanti akan ketemu lagi bersama-sama. Percaya kita akan bersama-sama lagi dengan Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Oke.
Saya nggak tahu saudara-saudara di sini ada yang suka berlangganan aplikasi film streaming nggak, saudara-saudara? Ya, Netflix, Disney Hotstar, Prime Video, ya. Nah, itu ada yang mau nengok-nengok tuh. Berarti ibu-ibu biasanya ya saudara-saudara ya, drakor-drakor nih. Saya nggak nonton drakornya saudara-saudara karena saya nggak gitu suka dengan drama-drama di film drakor. Saudara ntar nangis, mirip kayak sinetron lah kurang lebih ya. Tetapi saya suka film dokumenter. Apalagi dokumenter tentang musik, ya tentang musik itu. Selain tentang musik, saya juga suka film dokumenter tentang orang yang melakukan sesuatu sama orang lain. Contohnya kayak pembunuhan. Kita jadi tahu kayak Boston, kemarin di Netflix baru keluar filmnya, saudara-saudara dokumenternya. Siapa yang ngebom lari maraton Boston waktu itu. Ya, saya lupa tahun 2000 berapa gitu. Dan itu dibikin filmnya juga. Waktu itu Mark Wahlberg kalau gak salah yang jadi aktornya. Saya suka pengen tahu saudara-saudara, apa yang melatar belakangi orang bisa melakukan kejahatan seperti itu. Dan setelah backgroundnya saudara-saudara dicari tahu, ternyata baru ketahuan. Apa motif daripada orang itu melakukan hal seperti itu. Dan bukan cuma itu aja, setelah background dan motifnya tahu, kronologisnya langsung dibabarkan satu persatu. Nah itu dari segi film. Nah Anda juga mesti tahu kematian Yesus, kelahiran, kematian, kebangkitan dan Yesus terangkat itu kronologinya jelas di kitab Matius sampai kitab Yohanes. Saudara. Jelas semuanya. Ya, dari berbagai macam narasumber. Jadi ini bukan cuma isapan jempol. Orang ngelihat langsung, orang nulis. Saudara-saudara, sama seperti kita dulu zaman saya SMP. Saudara-saudara, dulu kan beli buku diary. Ya, tulis Dear Diary, hari ini aku ketemu sama dia. Tapi dia gak ngelihat aku, sakit hatiku, tapi dia biasa aja gitu ya saudara. Kita suka tulis-tulis seperti itu. Nah buku diari daripada orang-orang yang menyaksikan Yesus langsung di sana, itu ditulis dalam kitab. Nah Anda mesti tahu saudara-saudara, itu jelas banget. Nah pertanyaannya saudara-saudara, kita tahu banget. Kenapa Yesus lahir, kenapa Yesus mati dan kenapa Yesus bangkitkan. Saya coba ulas sedikit ya sebetulnya kenapa Yesus lahir itu saudara-saudara udah dituliskan pada kitab Kejadian malah sebetulnya. Udah ada tuh waktu Tuhan mengutuk ular saudara-saudara. Sebetulnya itu sudah ada key-nya untuk kedatangan Yesus saudara-saudara. Tetapi kita gak akan bahas itu. Kita akan bahas hari ini sedikit demi sedikit aja karena kita mau fokus kepada pengangkatan Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa Yesus lahir? Memberi pengharapan untuk kita semua. Ya, dosa Adam itu membuat kita menanggung semuanya. Apa yang Adam lakukan itu bikin kita tertanggung semuanya. Roma 5 ayat 19 kita sama-sama buka saudara-saudara. Ya, kita akan buka banyak Alkitab hari ini. Yang gak bawa boleh Anda lihat ke depan, saya udah catat biar cepat. Roma 5:19, jadi sama seperti ketidaktaatan berapa orang? Satu orang. Semua orang telah menjadi apa? Orang berdosa. Jadi cuma gara-gara Adam melakukan dosa saudara. Akhirnya dampaknya sampai ke semua orang. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Semua orang menjadi orang benar. Kira-kira yang dibawa demikian pulanya siapa ketaatan satu orang saudara? Yesus Tuhan kita. Ya, jadi gara-gara dosa satu orang saudara. Sampai akhirnya harus ditanggung semuanya. Makanya Yesus lahir memberikan pengharapan kita semua. Matius 1. Ayat 21 sampai ke 23 firman Tuhan katakan seperti ini saudara-saudara. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ianya di sini Maria saudara-saudara. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat ke-22. Hal itu terjadi supaya apa? Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang apa? Anak laki-laki dan mereka akan menamakan apa? Dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara ini terkandung besar banget kata dari Allah menyertai kita. Tadinya saudara sebelum Yesus datang itu harus ada perantara. Tetapi waktu Yesus datang saudara-saudara udah gak ada lagi perantara. Kita bisa langsung face to face sama dia. Nah ini akan saya jelaskan lebih lagi nanti. Waktu kenapa Yesus terangkat. Kita akan benar-benar bahas di sini. Tapi kita tahu. Untuk apa Yesus dalam dunia memberi pengharapan buat kita semua. Kenapa? Karena sebelumnya gara-gara satu orang, semua orang harus menanggung semuanya. Karena itu Yesus harus datang ke dalam dunia. Yang kedua, kenapa Yesus harus mati? Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dengar baik, there is no victory without sacrifice. Katakan, there is no victory without sacrifice. Nggak akan pernah ada yang namanya kemenangan tanpa semua pengorbanan. Nggak ada. Kalau kita boleh baca
Di Alkitab saudara-saudara salah satu tokoh yang menerima berkat tapi harus melakukan pengorbanan dulu. Yaitu Abraham saudara-saudara. Abraham tidak akan pernah menerima berkat dari Tuhan kalau dia tidak mempersembahkan Ishak. Karena kalau Anda baca kitab Kejadian 18 saudara-saudara. Itu jelas banget. Abraham melakukan banyak hal. Tetapi kejadian 22 ini adalah bukti nyata. Kejadian 22 ayat 15 sampai 18 saya baca untuk Anda semua ya. Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah apa? Firman Tuhan. Karena apa? 1, 2, 3. Kita stop dulu. Karena engkau telah berbuat demikian itu artinya apa saudara-saudara? Karena Abraham telah mempersembahkan Ishak. Dan engkau tidak segan-segan apa? Menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku 17. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau. Apa? Berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara-saudara, ini udah bukti banget. Ada salah satu tokoh di Alkitab yang menerima berkat waktu dia telah melakukan pengorbanan. Dan sama juga dengan kita. Dari awal saudara-saudara, setiap kali kita mau melakukan sesuatu kepada Tuhan harus ada pengorbanan. Harus ada korban yang harus dibakar. Zaman dulu perjanjian lama kalau kita masuk pelataran rumah Tuhan loh. Pelataran aja kita harus berikan korban bakaran. Bagaimana kita mau diselamatkan? Yesus yang harus memberikan kehidupannya. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 sampai ke-20. 1 Petrus pasal 1 18 bilang begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah apa? Ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Lanjut. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau Anda baca ini saudara-saudara ya. Anda baca darah anak domba yang tidak bercela. Ini relate dengan kejadian pasal 22 saudara-saudara. Waktu di mana Abraham diminta mempersembahkan Ishak, tetapi Tuhan bilang, no, tunggu. Akhirnya siapa yang digantikan Ishak, saudara-saudara? Domba yang sedang tersangkut, saudara-saudara. Akhirnya disembelih korban bakaran itu. Jadi tidak akan pernah ada namanya penebusan tanpa pengorbanan. Makanya itulah yang harus Yesus lakukan untuk kita semua, untuk menebus dosa kita semuanya. Amin. Kenapa Yesus bangkit? Yesus bangkit adalah bukti dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Katakan amin. Yesus tercatat di Alkitab menampakkan diri beberapa kali kepada Maria dan murid-muridnya. Tapi ya saudara-saudara, waktu dia menampakkan diri kepada Thomas itu paling mengesankan buat saya. Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Ya, Yohanes 20, 25 sampai 29. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Udah dikasih lihat nih saudara-saudara beberapa murid. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bukti nyata, kita udah tahu 3 hal. Yesus lahir kenapa, Yesus mati kenapa, Yesus bangkit kenapa. Hari ini saudara-saudara pertanyaannya adalah, kenapa dia pergi, kenapa dia terangkat. Bahkan seperti judulnya, kenapa ia pergi untuk kembali. Ini belum mulai khotbahnya masih panjang. Anda siap sampai jam 3 sore saudara-saudara? Salah datang hari ini gitu ya saudara-saudara. Oke,
Kenapa? Dia pergi untuk kembali. Yang pertama saudara-saudara yang kita harus tahu kenapa Yesus pergi untuk kembali. Yang pertama dia menyediakan tempat untuk kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa saudara-saudara? Datang kembali dan apa? Membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Disiapin tempat supaya Tuhan tidak mau terpisahkan sama kita. Saudara-saudara, sebagai orang tua, ada kalanya kita semua harus ninggalin anak-anak kita. Pak Markus kalau pelayanan ke Amerika nggak cukup seminggu, saudara-saudara. Pasti beberapa minggu, saudara-saudara. Kenapa? Perjalanannya udah 1 hari. Ya, 22 jam sampai 24 jam. Belum kalau flightnya, transitnya 2 kali, saudara-saudara. Itu bisa 30 jam. Ya, hampir 24 jam tuh di pesawat, transitnya itu 8 jam kira-kira, saudara-saudara. Nunggu di satu tempat dan satu tempat lagi. Mau gak mau, saudara-saudara. Mesti dilakukan. Ada banyak orang-orang yang bilang begini, aduh saya mesti kerja, tetapi saya ninggalin keluarga saya. Memang ada harga yang harus dibayar. Bagaimana kita memberikan sesuatu untuk keluarga kita. Saya saudara-saudara, saya melayani Tuhan saudara-saudara. Sebelum pandemi saudara-saudara, saya keliling kemana aja. Sampai akhirnya kadang-kadang saudara-saudara bilang, ini waktunya gimana saya nebus sama anak saya ya. Sampai akhirnya apapun yang anak saya mau, dulu beli mainan saudara. Saya beliin, saya pikir bisa ngebeli waktu mereka, ternyata gak bisa. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan sama keputusan-keputusan yang sulit itu kita kerjakan. Dan ini pun saya kadang percaya, Yesus pun sebenarnya sulit untuk melakukan ini semua karena sebenarnya dia pengen sama kita. Tetapi kalau dia nggak pergi, kalau dia tidak pergi ke surga, dia nggak bakal bisa sedia tempat buat kita semua. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita korbankan supaya kita bisa dapatkan hasil yang baik juga, saudara-saudara. Ada orang yang milih, udah saya nggak mau ninggalin keluarga lama-lama. Ya nggak apa-apa juga, itu pilihan juga. Tetapi setiap orang akan diperhadapkan oleh pilihan-pilihan. Saya ketemu sama Koroy waktu itu di mana? Di Semarang kalau nggak salah ya Koroy ya. Saya lagi pulang di Semarang. Anak-anaknya nggak ikut. Apakah berarti mereka sebagai orang tua itu artinya mereka tidak sayang orang tua mereka? Enggak, sama anak-anak mereka enggak. Memang ada kalanya kita diminta untuk pergi supaya kita menyiapkan sesuatu untuk masa depan anak-anak kita. Saudara-saudara, bekerja keras. Working hard supaya kita bisa dapat sesuatu untuk anak-anak kita. Nah inilah salah satunya Yesus mengerjakan untuk kita semua. Dengan sangat berat hati. Saya yakin kalau boleh ditanya sebenarnya dia berat hati. Dia senang banget sebenarnya sama-sama dengan kita. Tetapi mau gak mau dia harus pergi dulu. Nyediain tempat. Ibaratnya saudara-saudara nyiapin tempat atau bikin rumah buat kita semua. Saya punya banyak teman di Amerika saudara-saudara. Bahkan di Kanada ya saudara-saudara. Mereka tidak punya surat saudara-saudara. Tapi mereka kerja mati-matian. Supaya apa? Ngumpulin uang untuk kirim ke Indonesia. Ngumpulin uang untuk kirim ke Indonesia. Supaya apa? Keluarganya bisa merasakan kesejahteraan. Tapi harga yang harus dibayar apa? Mereka harus kehilangan waktu bonding dengan anak mereka. Kadang-kadang kita harus dipilihkan, ditemukan dengan pilihan-pilihan seperti itu. Dan Yesus Tuhan kita mau gak mau harus pergi. Kenapa? Dia lagi nyiapin tempat. Karena kalau tempatnya udah jadi, saya dan Anna bisa pergi ke sana dengan dia dan tidak akan terpisahkan selama-lamanya. Amin. Itulah yang pertama. Kenapa Yesus Tuhan kita terangkat ke surga? Karena dia menyediakan tempat untuk kita semua. Bilang kanan kirinya, nyediain tempat buat lu tuh. Gitu saudara-saudara. Yang kedua, kenapa sih dia pergi? Yang kedua saudara-saudara, agar Yesus bisa berada dengan kita. Agar Yesus bisa selalu dengan kita. Kita buka ayatnya ya saudara-saudara ya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ke 8. Firman Tuhan katakan begini. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika apa? Aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
Saudara-saudara, kalau Yesus nggak pergi atau terangkat, mungkin yang nikmatin Yesus itu cuma segelintir orang. Sebagai manusia dengan keterbatasan, saudara-saudara, Yesus nggak bisa pergi kemana-mana yang dia mau, saudara-saudara. Karena keterbatasan itu sebagai manusia. Saya, saudara-saudara, walaupun bisa komunikasi dengan banyak orang sekarang di luar, Pak Markus bisa ngajar dengan teknologi, saudara-saudara. Tetapi tidak akan sama seperti Anda ketemu langsung begini. Beda banget. Pasti beda sekali, saudara-saudara. Tetapi mau gak mau, saudara-saudara, ini harus dikerjakan. Karena firman Tuhan katakan apa, saudara-saudara? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena kalau Yesus gak pergi, Yesus cuma dinikmati oleh segelintir orang doang. Karena keterbatasan dia. Ingat gak? Saya ingat banget, saya tulis sebuah quote waktu papa saya meninggal. Mungkin papa udah gak ada lagi di dunia, tetapi papa selalu ada di hati saya. Inilah maksudnya. Mungkin Yesus sudah gak ada bersama-sama dengan kita lagi. Tetapi karena Yesus mati, saudara-saudara, Yesus berikan penghibur itu. Tahu gak penghibur itu siapa? Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu akan memimpin kita, menuntun kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Buktinya mana Pak Martin? Roh Kudus memimpin kita lebih baik lagi. Yang sekolah nih ya, yang sekolah. Waktu Anda dulu mau nyontek saudara-saudara, ada rasa deg-degan dong. Ya, waktu Anda melakukan kesalahan, waktu Anda lagi naik motor terus lawan arah saudara-saudara. Saya deg-degan loh, saya gak tahu ya Anda kalau udah keseringan lawan arah jadi rasa itu udah hilang tuh, saya gak tahu juga. Saya paling kesel tuh ada orang naik motor lawan arah saudara-saudara. Di sini haleluya, tapi lawan arah juga naik motor. Saya gak tahu rasanya gimana. Saya kalau mau lawan arah saya mikir saudara, ntar kalau saya ngalangin orang, merugikan orang, terus nabrak orang, gimana ya? Itu yang saya pikirkan saudara-saudara. Nah, rasa deg-degan itu, rasa gak enak untuk mengerjakan sesuatu yang salah itu Roh Kudus yang ngingetin. Halo? Roh Kudus yang ngingetin kita. Kemanapun keputusan yang kita mau buat saudara-saudara, itu Roh Kudus juga memimpin kita supaya kita lebih tenang menjalani semua. Bagaimana kita mengambil keputusan demi keputusan dalam kehidupan kita yang besar. Yang memberi ketenangan siapa? Roh Kudus dalam diri kita. Kalau Yesus gak mati dan terangkat saudara-saudara, Roh Kudus gak bakal ada dalam diri kita. Cuma segelintir orang doang. Makanya mau gak mau, Yesus kerjakan ini. Karena apa firman Tuhan tadi katakan? Adalah baik jika aku gak ada dan lebih berguna bagimu. Supaya penghibur itu bisa datang kepada kita semua. Jadi ini yang Anda harus pahami saudara-saudara. Jangan selalu mau dulu. Kalau kita kan orangnya sentimental ya saudara-saudara ya. Apalagi kalau nonton film Passion of the Christ. Kenapa Yesus suruh menanggung gitu semua? Nah, pertanyaannya kalau Yesus gak nanggung lu mau gak kayak gitu? Kita akan mikir. Gimana tadi ngomong apa gitu kan pasti kan. Karena harus yang disalib tuh kita. Harus yang disiksa tuh kita. Bukan dia. Tetapi dia gantiin itu semua dengan dirinya. Kita gak boleh egois. Dengan nahan-nahan dia di sini. Tapi giliran disiksanya kita diam-diam aja. Saudara-saudara. Justru dengan Yesus terangkat ke surga. Roh penghibur itu akan tinggal dalam diri kita. Kalau dia gak terangkat. Gak akan pernah ada bagian dari diri Yesus. Atau pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saudara-saudara. Bersyukurlah atas Yesus yang naik ke surga. Karena dia bisa memberikan kita roh penghibur. Roh penuntun, roh pemimpin, roh yang memberikan kita sukacita. Supaya kita bisa melakukan apapun yang kita mau kerja dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara. Kenapa Yesus bisa terangkat ke surga? Yang pertama tadi, menyediakan tempat untuk kita semua. Berat untuk Yesus kerjakan, tetapi dia pergi ke sana, nyediain tempat buat kita semua. Supaya saya dan Anda bisa bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Yang kedua, agar dia selalu ada dalam diri kita dalam bentuk Roh Kudus. Yang ketiga, ini yang keren menurut saya sih saudara. Mencetak pemimpin baru atau melanjutkan pelayanan Yesus. Yohanes 14 ayat 12. Ini ayat yang saya senang banget untuk dibicarakan saudara-saudara. Yohanes 14 ayat ke-12. Firman Tuhan katakan begini, ini pakai caps lock ya saudara-saudara di depan ya. Kalau pakai huruf biasa Anda akan lihat kata akunya tuh besar, berarti Yesus yang ngomong.
Aku berkata kepadamu, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Stop dulu. Kita nggak usah baca yang bawahnya dulu. Siapa di sini di antara kita semua yang tidak percaya sama Tuhan? Yang tidak ya, coba siapa? Oke. Siapa yang ada di tempat ini yang percaya kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita semuanya? Semuanya ya, berarti ayat ini untuk saya dan Anda semua. Amin. Nah, dengar baik. Kalau kita percaya kepada Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah Ia akan apa? Udah mulai ragu-ragu nih. Kalau memang Yesus Tuhan kita adalah Tuhan kita, apa yang Ia minta? 1, 2, 3. Stop. Berarti Tuhan minta kalau memang kita percaya sama Dia, kita melakukan apa yang Yesus kerjakan kepada kita. Dengar baik saudara-saudara, Yesus datang dalam dunia bukan hanya untuk menembus dosa kita. Yesus datang dalam dunia bukan hanya menjadi idola kehidupan kita. Bahkan Yesus datang dalam dunia bukan cuma jadi gambar yang kita pajang di kamar kita. No. Tetapi Yesus datang dalam dunia itu memberi contoh kepada kita supaya kita melanjutkan apa yang Yesus lakukan. Gak cukup saudara-saudara cuma kita dengar firman Tuhan doang. Oh udah cukup gue dengar firman Tuhan habis itu udah. No. Firman Tuhan katakan saudara-saudara. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan tidak melakukannya seperti apa? Orang yang bodoh saudara-saudara. Makanya Tuhan inginkan dalam diri kita sebagai orang percaya melakukan apa yang Yesus kerjakan. Dan ada yang lebih luar biasa lagi saudara-saudara. Bahkan 1, 2, 3. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saya tadi gak bisa terima loh saudara-saudara. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Siapa di sini bisa melakukan pekerjaan lebih besar daripada Yesus sih? Siapa? Gak ada. Tapi waktu saya berdoa saudara-saudara, saya dapat wisdom ini dan ternyata ada loh. Saya tanya sama saudara-saudara semua. Yesus mati umur berapa? 33 atau 33,5 tahun lah ya. Antara itu, 33,5 tahun. Pak Markus umur berapa Pak sekarang Pak? Lakcap, gak kelihatan loh. Luar biasa. Minum jamu apa Pak? 60 tahun saudara-saudara. Berarti ada kurang lebih 26,5 tahun. Lebih tua daripada Yesus Tuhan kita saudara-saudara. Kok Chris umur berapa kok? 17. Bohong aja. Gocap lebih, lakcap. Gocap lebih, gocap berapa? 52. Yesus 33,5 tahun. Kok Kris 52 tahun. Secara umur lebih banyak gak umur daripada Yesus? Lebih banyak gak? Dengar baik. Kalau umur kita lebih banyak daripada Yesus Tuhan, harusnya kita bisa melakukan yang lebih dahsyat daripada Yesus. Kok aminnya ragu-ragu sih, ya ampun. Harusnya kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih dahsyat daripada Yesus. Nggak harus jadi Pak Markus, nggak harus jadi saya yang melayani di gereja. No. Jadi hamba Tuhan itu bukan harus jadi pendeta. Enggak, jadilah hamba Tuhan dimanapun kau berada. Di kantormu, di sekolahmu, di tempat apapun yang kau kerjakan. Jadilah hamba Tuhan di tempat itu. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupanmu. Itulah hamba Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau kita secara umur aja kita bisa lebih banyak kepada Yesus Tuhan kita, harusnya kita bisa. Yang kedua, secara tempat. Ditanya, Pak pernah pergi kemana Pak luar negeri selain Indonesia? Ini bukan flexing ya saudara-saudara, bukan, ini bukan flexing, bukan. Di mana Pak kira? Malaysia? Pernah Malaysia. Singapura? Ya, Malaysia, Singapura. Saudara-saudara, Yesus Tuhan kita belum pernah ke Malaysia saudara-saudara. Tuhan Yesus gak tahu nih, pening kali awak nih, pusing pening kali pala awak nih. Gak tahu Tuhan Yesus. Dia cuma sekitaran situ aja saudara-saudara. Secara jarak dan umur, kalau kita mau sesungguhnya kita bisa mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Pertanyaannya adalah, kita mau atau enggak? Kalau kita mau, semua pasti bisa. Ya dong, enggak ada akar, rotan pun jadi. Kalau kita mau, dengan segala tekad yang kita punya, kita pasti bisa. Udah teruji saudara-saudara, pandemi semua kayak tertutup, hidup-hidup aja. Anda ngeliat dong badan saya, gak kecil-kecil.
Tetap berisi saudara-saudara. Nggak sampai cungkring, jalannya lemes-lemes gitu. Enggak, tetap berisi. Artinya apa? Setiap orang itu ada surviving mode dalam hidupnya masing-masing. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Nah terus kenapa tadi saya bilang mencetak pemimpin baru saudara-saudara? Karena kalau Yesus nggak pergi, nggak bakal penginjilan terjadi sampai hari ini. Setiap murid-muridnya cuma fokus sama Yesus aja. Nurut aja Yesus kemana. Yesus pergi ikut aja. Percaya deh kalau Yesus nggak pergi, murid-muridnya nggak bakal jadi seperti sekarang yang membuat kita percaya sama dia. Ada kalanya memang seorang pemimpin mau ngomong ninggalin anak-anaknya. Supaya apa? Supaya mereka bisa survive. Saya ingat suatu ketika saya lagi makan sama Kokri sama Cicencen ya saudara-saudara. Saya kemarin udah ketik-ketik. Saya mau cari cerita saya kayaknya gak ada. Udahlah yang saya ingat aja lah. Saudara-saudara saya ingat banget waktu Georgie ya saudara-saudara. Titi tuh mau pergi ke Kanada. Cicencen kasih saya foto mukanya saudara-saudara. Ya. Saya kayak gak ngenalin muka dia saudara. Dan dia gak sadar mukanya seperti itu. Ternyata saudara-saudara apa yang sedang dia alami adalah waktu dia stres melepas anaknya untuk pergi sekolah ke luar negeri. Tadinya kan di rumah dikit-dikit ngelihat dia ada hiburan ya daripada Kokris mulai dilihat kan saudara-saudara ya. Ada hiburan Titi gitu ya. Terus tiba-tiba saudara-saudara nggak ada Titi. Ketemunya kiri Kokris, kanan Kokris, depan Kokris, belakang Kokris. Itu nggak gampang loh. Untuk kita yang tadinya terbiasa sama anak-anak tiba-tiba sama suami istri doang saudara-saudara. Saya kadang-kadang saya sama Yunita saudara-saudara kadang-kadang suka nitipin anak ke rumah mama mertua. Terus kami pergi pacaran. Terus waktu kita pergi, wah pertama senang ya, asik berduaan pacaran. Terus tiba-tiba pas di mobil kita diam-diaman gitu. Terus kita sambil nengok bilang, kok ada yang kurang ya? Ternyata apa? Kurang warna. Karena anak saya yang paling bontot itu memberi warna banget dalam kehidupan rumah tangga kami saudara-saudara. Ribetnya, reseknya, bawelnya saudara-saudara. Itu memberi warna banget. Dan kadang-kadang kita suka kehilangan itu semua. Dan itu bikin kita kadang-kadang stres saudara-saudara. Tapi mau gak mau saudara-saudara. Sebagai orang yang ingin mencetak pemimpin baru, ada kalanya kita mesti let go anak di bawah kita. Supaya kita melihat mereka bisa bertumbuh secara mandiri dan menjadi pemimpin. Karena firman Tuhan yang paling luar biasa sebelum Yesus naik ke surga. Yesus bilang apa? Matius pasal 28. Boleh multimedia? Matius pasal 28 ayat 19. Ini ayat ini gak pernah saya lupain saudara-saudara. 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita disuruh pergi saudara-saudara. Bukan disuruh diam tunggu Yesus doang enggak. Tetapi harus ngelakuin sesuatu. Saya punya cita-cita pengen sekolah anak saya di luar saudara-saudara. Dengan tujuan apa? Mandiri. Supaya enggak tergantung. Saya jadi ingat dulu waktu saya SD udah naik bus sendirian. Jauh dekat 100, saya ingat banget Metro Mini. SD loh saudara-saudara. Coba zaman sekarang, Anda mau gak anak Anda SD naik bus? Enggak. Tapi kehidupan keamanan dulu sama sekarang juga udah beda saudara-saudara. Bukan berarti kita pengen memanjakan anak kita, tetapi kita pengen memastikan anak kita untuk selamat. Tetapi itu juga jadi bumerang di saat yang bersamaan. Akhirnya anak kita jadi tergantung sama kita dan akhirnya mereka gak bisa mandiri. Saya kemarin nanya ke Starbucks saudara-saudara. Saya tanya umur berapa orang bisa kerja di sini minimal. Saya bilang saudara-saudara. Ternyata 18 tahun. Saya pikir-pikir kalau sampai kami gak punya biaya untuk sekolah anak saya ke luar negeri. At least saya mesti masukin anak saya ke Starbucks. Supaya apa? Dia belajar mandiri. Berat gak untuk kita ngeliat anak kita? Berat. Jangankan itu deh. Kalau baru masuk sekolah. Ya baru masih kecil kita rawat-rawat. Terus ibu masuk sekolah dia disakitin sama temennya. Kita langsung gua tembak palanya. Tetapi dengan kita interfere terus-terusan. Kita ikut campur terus-terusan. Percayalah anak Anda tidak akan bisa survive. Waktu keadaan yang tidak mendukung dia. Untuk mereka selesaikan. Kadang-kadang kita mesti menjauh. Biarkan mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri. Supaya apa? Mereka bisa belajar sesuatu. Itulah alasan Tuhan kenapa dia terangkat ke surga saudara. Salah satunya untuk mencetak pemimpin baru. Gak akan pernah ada namanya Martin Sunardi. Gak ada namanya Pak Marco Sudarji saudara kalau Yesus gak terangkat ke surga. Gak bakal. Gak ada namanya Pak Roy. Gak bakal ada orang-orang di sini yang melayani Tuhan. Gak ada. Dan saya melihat ada sisi positif waktu Yesus naik ke surga. Mencetak kita semua
menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa melayani Tuhan. Makanya hari ini saudara-saudara, kalau kita suka bersedih dan menanyakan kenapa Yesus terangkat, ingat dia menyediakan tempat terbaik untuk kita semua. Kedua, dia ingin menjadi bagian dari semua orang. Karena kalau dia masih di sini dia cuma dibagi segelintir orang doang. Yang ketiga, yang terakhir, dia ingin supaya kita jadi pemimpin dan kita bisa jadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan semua orang bisa mengenal Yesus. Saya tutup dengan ini. Kalau begitu cara menginjil yang terbaik bagaimana Pak Martin? Anda bisa lakukan sendiri yang Anda mau. Saya waktu di New York, saudara-saudara melayani di gereja GBI, saudara-saudara. Bapak gembalanya namanya Pak Roy Suwuh, saudara-saudara. Ngajak saya pelayanan. Tin, besok kita penginjilan ya. Wah, saya pengen tahu juga dong di Amerika penginjilan gimana, saudara-saudara. Ternyata sih diajak ke Times Square, disuruh pakai papan, saudara-saudara, yang ada tulisan di sini tali gitu. Jadi kayak ngegantungin gitu, tulisan sama tulisan. Saya suruh ngomong pakai toa, saudara-saudara. Di tengah ribuan orang yang ke Times Square. Saya bilang kayak orang gila gue. Tetapi Anda tahu saudara-saudara, waktu saya berpikir saya kayak orang gila saudara-saudara, ada orang datang nyamperin dan bertanya soal Yesus. Anda bisa melakukan penginjilan dengan cara apapun juga. Dan metode seperti apapun juga. Percayalah, Tuhan bisa pakai Anda kalau Anda mau. Kalau kita mau, pasti Tuhan akan memakai kita. Dan cara efektif paling terakhir saudara-saudara, untuk kita bisa bahas cara penginjilan terbaik adalah apa? Menginjilah dengan hidupmu. Kemanapun kau melangkah, mereka melihat Yesus dalam dunia. Supaya mereka bisa percaya kepada Yesus yang sesungguhnya. Amin. Saya harap hari ini bisa membantu Anda semua untuk memahami kenapa ia pergi untuk kembali. Supaya dia menyediakan tempat buat kita semua. Dan dia ada dalam diri kita masing-masing. Dan mencetak pemimpin-pemimpin baru yang bisa menginjil dimanapun kita berada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk kebaikan Tuhan kalau hari ini kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Seringkali kami karena terlalu sayang sama Tuhan, kami gak pengen Tuhan pergi, kami kesian Tuhan lakuin ini dan itu buat kami. Tetapi mau gak mau Tuhan harus lakukan ini. Karena kalau Tuhan gak pergi naik ke surga, Tuhan gak bakal pernah bisa nyediain tempat buat kami. Ada kalanya kami sebagai orang tua juga begitu. Kami mesti merelakan waktu kami terbuang untuk bekerja. Merelakan waktu kami terbuang untuk melakukan sesuatu dengan sebuah tujuan untuk keluarga kami. Keputusan yang sulit. Tetapi waktu semuanya sudah beres, kami bisa ajak keluarga kami. Kami bisa ajak istri, suami, anak-anak kami untuk menempati tempat yang sudah kami bangun. Begitu juga dengan Tuhan. Dia sedang membuat tempat buat kita semua. Dan untuk ia kembali, kita bisa pergi bersama-sama dengan dia dan hidup bersama-sama dengan dia. Kalau Tuhan gak terangkat ke surga, Tuhan gak bakal pernah bisa dinikmati oleh banyak orang. Segelintir orang doang. Karena keterbatasan Tuhan. Sebagai manusia, ada waktu harus ditempuh. Kita kalau mau melayani atau kita mau ketemu orang aja saudara-saudara. Kita harus pergi ke sana ke sini untuk naik pesawat. Tetapi Yesus itu naik ke surga. Dia memberikan roh penghibur buat kita semua. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami juga belajar. Apakah Engkau datang ke surga, kami bisa menjadi pemimpin yang baru. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Untuk kami semua. Supaya kami bisa melanjutkan apa yang Tuhan lakukan. Bukan cuma sekedar menjadikan Yesus idola doang. Tetapi melanjutkan apa yang Yesus sudah kerjakan. Pimpin kami Tuhan. Saudara-saudara saya kasih waktu 1 menit ke depan. Kita sama-sama memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anda boleh berdoa, Anda boleh berbahasa roh, Anda boleh apapun yang Anda mau kerjakan selama 1 menit ke depan ini. Berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan.
atas apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Dari kelahirannya, dari kematiannya, dari kebangkitannya dan kenaikannya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih itu setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika hati terbuka, mataku melihat surga, kemuliaan-Mu memenuhiku. Ku tahu Tuhanku bekerja saat hatiku berserah kepadamu, hanya padamu, Yesusku. Sama-sama. Ketika hati terbuka, mataku melihat surga, kemuliaan-Mu memenuhiku. Kami gak mau jadi orang yang cuma mendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Gak ada gunanya kalau kita koleksi firman Tuhan tapi kita gak lakukan. Hari ini kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Hanya di nama-Mu saja, siapa orang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Kita akan sama-sama dengan pengumuman, saudara-saudara. Silakan.
Ada Youth Summer Camp tanggal 24-25 Juni tahun 2023. See you. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, itu video terakhir itu kemarin kerusuhan sepak bola di Thailand ya. Indonesia lawan Thailand ya. Kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali bergabung di GBI Citra Garden 2. Jika tidak keberatan, kami boleh melihat lambaian tangan dari Bapak Ibu, saudara sekalian. Kami mau menyambut. Ya, jika belum ada, kita naikkan satu pujian. Tuhan, ini tugas kami. Ya, nah ini tugas kita supaya saat ibadah nanti hari Minggu kita akan melihat lambai-lambai tangan orang yang baru pertama kali hadir dan baru pertama kali terima Tuhan Yesus. Amin. Ya, oke. Kami ucapkan terima kasih buat Brother Martin sharing firman Tuhan yang memberkati setiap kita di tempat ini. Bapak Ibu saudara sekalian diberkati. Amin. Ya, dia pergi untuk kembali. Ya, saya percaya ini berlaku buat setiap kita bahwa Tuhan pergi untuk menyediakan tempat buat setiap kita. Dan di slide yang tadi ya ada di belakang juga ada booth ya Youth Summer Camp ya Youth Summer Camp. Mana antusiasmenya buat Youth Summer Camp? Woo! Ya, Youth Summer Camp akan diadakan kembali pada tanggal 24 dan 25 Juni di Sentul ya. Dan setelah absen terakhir kita adakan Youth Summer Camp tahun 2019. Dan terputus karena COVID. Saya beberapa kali udah ditanya sama orang tua dari anak-anak remaja, kapan kok camp lagi, kapan kok ya, sabar. Dan akhirnya tahun ini puji Tuhan kita bisa mengadakan Youth Summer Camp. Tetapi waktu kami survei, kami hitung biaya, kosnya dan lain sebagainya, kami kaget Bapak Ibu ya. Karena harga itu melonjak banyak ya, sehingga biaya untuk satu orang aja itu sudah melonjak jauh lebih daripada Youth Summer Camp kita terakhir. Di tahun 2019 itu kita Youth Summer Camp 350.000. Nah akhirnya ya kalau yang jalan paling gampang adalah minta sama gereja ya, tapi kami tidak mengajarkan anak-anak remaja kita, pemuda kita untuk begini sama gereja Bapak Ibu ya. Kami katakan kita punya iman yang besar. Amin. Kita akan samakan dengan harga Youth Summer Camp yang terakhir yaitu 350.000. Tentunya ini bukan hal yang mudah buat kita, tapi kami ajari mereka supaya mereka beriman. Beriman bukan berarti cuma berdoa tapi mereka bekerja Bapak Ibu. Mereka akhirnya bikin yang namanya basar Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu minggu lalu datang di ibadah melihat basar di bawah ya. Kami juga bersyukur buat antusiasme dari orang tua jemaat di tempat ini yang mendukung dengan luar biasa. Basarnya ludes dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Bukan hanya itu, saat tahu ada makanan tertentu, ada combro, wah saya langsung dijapri. Bro beneran minggu ini ada combro, saya mau nitip gitu ya. Langsung hubungi panitia gitu ya, silakan hubungi panitia. Dan bukan hanya itu, beberapa dari ibu-ibu sudah kontak ke istri saya. Cicencen, saya mau bikin ini. Free buat basar ya, wah puji Tuhan. Saya akan kasih 60, saya akan kasih 50, saya akan kasih 40. Free semuanya. Ada yang kontak juga, Cicencen ini saya kasih modal ya. Cuma beli bahannya aja, saya nggak ambil untung. Untungnya semua ambil buat basar. Kami sangat bersyukur Bapak Ibu ya. Dan di minggu lalu saat diumumkan bahwa yang akan berpartisipasi lewat dana untuk mendukung YSC. Silakan hubungi, silakan transfer ke rekening misi di belakangnya dikasih angka 8, angka terakhir. Itu sudah langsung bergerak Bapak Ibu ya. Kami sudah dapat masukan beberapa dari jemaat di rekening misi untuk YSC Bapak Ibu. Dan kami melihat beberapa langkah ke depan, semua biaya untuk subsidi sudah tercover Bapak Ibu. Saya sangat
bersuka cita melihat antusiasme dari Strong Family di tempat ini Bapak Ibu. Ya. Dan yang terpenting bukan hanya dana, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa mendorong putra-putri Bapak Ibu untuk daftar yang ada di booth belakang Bapak Ibu ya. Ada juga orang tua 350.000, enggak, saya mau bayar lebih dari ini, puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa mengadopsi nanti anak-anak yang mau ikut camp tapi mereka tidak punya biaya. Kita bisa adopsi. Kami juga mengadopsi untuk jemaat-jemaat yang kekurangan biaya untuk mengikuti Youth Summer Camp ini. Kita juga ada adopsi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah anak-anak ini dipulihkan. Bukan cuma orang tuanya, tapi anak-anak juga dipulihkan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, beberapa anak sudah masuk di dalam pendaftaran. Ada sekitar 19 anak yang terakhir yang saya dapat info ya. Yang sudah lunas. Jadi tempatnya sangat terbatas, Bapak Ibu bisa daftarkan segera di belakang. Ada booth-nya dan di bawah masih ada basar. Nanti selesai ibadah masih akan ada basar. Hari Minggu juga ada basar. Dan puji nama Tuhan, beberapa sponsor juga sudah ambil bagian dalam basar di minggu-minggu yang akan datang. Saya ambil yang tanggal sekian, saya ambil yang tanggal sekian, saya ambil yang tanggal sekian. Sekali lagi atas nama panitia dari Youth Summer Camp tahun 2023. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah support dengan luar biasa YSC ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saudara sekalian kembali dengan berlipat kali ganda. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita akan bertemu di hari Minggu jam 7:30 dan jam 10 pagi untuk mengikuti ibadah raya di hari Minggu. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan, pelindungan, kasih setia Tuhan selama ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami merayakan bagaimana Engkau naik ke surga. Dan bukan hanya naik ke surga meninggalkan kami Tuhan. Tapi Engkau berjanji kepada kami bahwa Engkau pergi untuk sementara. Kau akan kembali menjemput kami untuk kami bersama-sama di dalam kerajaan-Mu. Engkau menyediakan tempat, rumah bagi kami di sorga Tuhan. Rumah yang terindah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu, terima kasih hari ini juga Tuhan buat penguatan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Kau berkati kembali setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik tim multimedia, usher, tim praise and worship, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Kau memberkati semuanya ya Bapa. Apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk YSC pada tanggal 24 dan 25 Juni ini Tuhan. Semua persiapannya Tuhan campur tangan. Biarlah anak-anak ini bisa mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Dan sebentar kami akan menutup ibadah ini Tuhan. Kami akan pulang ke kediaman kami masing-masing. Tapi kami percaya kami tidak sendiri. Karena ada Roh Kudus yang akan bersama dengan kami. Memberikan kekuatan, penghiburan kepada setiap kami. Dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami pulang dengan tidak kurangan suatu apapun. Bahkan kami membawa berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang dengan hormat Bapak Gembala, Pak Markus tempat menaikkan doa berkat buat setiap kita. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh haleluya.
serahkan hatimu kepada Tuhan. Serah engkau menadahkan tangan. Biarlah Tuhan menyempurnakan ibadah kita dari awal sampai pada akhir ini. Di hari peringatan kenaikan Yesus, Dia pergi untuk kembali. Agar kita mendapatkan tempat, karena tempat yang kekal adalah di sorga. Di dunia ini hanyalah hal yang fana. Namun demikian kita masih ada di bumi ini. Roh Kudus menyertai saudara. Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Dan tugas panggilan kita untuk kita memberitakan Injil supaya terjadi multiplikasi. Ada banyak pemimpin yang dipersiapkan. Ketika Dia datang kembali, kita tidak sendiri pergi, tetapi ada banyak orang diselamatkan untuk percaya kepada Dia. Dan kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memakai hidupmu kemanapun engkau berada. Berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Happy Sunday.